Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarin dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 8 DPR RI yang berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyusun sistem protokol kebencanaan sehingga status bencana suatu daerah bisa diverifikasi secara berjenjang. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Pangan Nasional dan Perumbulok jalankan program bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21.000 KPM selama 3 bulan. Sementara itu, stok beras saat ini tidak memenuhi untuk program tersebut apabila serapan panen tidak maksimal. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional merencanakan impor beras dari luar negeri. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyesalkan adanya wacana impor beras untuk mendukung cadangan beras Indonesia. Pasalnya, berbagai upaya untuk memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri sudah dilakukan, salah satunya dengan subsidi pupuk dan benih. Rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap? Ya, sedangkan ini seperti contohnya pemerintah kurang bayar dengan PI hampir 16 triliun. Utangnya banyak belum dibayar. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyoroti dampak impor beras terhadap petani Indonesia. Suhardi Duka berharap upaya memaksimalkan penyerapan beras dapat dilakukan dengan meningkatkan dukungan pada petani. Setelah hadir Badan Pangan 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor, sedangkan filosofi pembentukannya lain. Bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Rodia TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai bahwa pembukaan kembali jalur penerbangan ke Pulau Togean di sini dapat meningkatkan perekonomian pariwisata di Sulawesi Tengah. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kepulauan Togian, Sulawesi Tengah menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Hal tersebut diutarakan Sakinah Al-Jufri saat rapat kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ia menambahkan Kepulauan Togian sangat luar biasa keindahannya, bahkan diibaratkan sebagai akuarium raksasa. Sakinah Al-Jufri meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memberikan perhatian khusus serta membuka kembali jalur penerbangan ke Kepulauan Togian dalam meningkatkan perekonomian pariwisata di Sulawesi Tengah. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Kepulauan Togean dinyatakan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Tapi sampai di situ Pak Menteri nggak ada kelanjutannya lagi sampai detik ini. Sekarang alhamdulillah jalur ke situ sudah dibuka untuk penerbangannya. Sudah 2 tahun ini berhenti penerbangannya dengan anggaran pembukaan yang luar biasa, pembangunan bandara yang menghabiskan ratusan miliar. 2 tahun berhenti. Nah sekarang baru lagi dibuka. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh lagi Pulau Togean. Kepulauan Togian merupakan kepulauan yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, dengan wilayah terbentang sepanjang kurang lebih 90 km dan merupakan destinasi pariwisata kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI dorong otorita ibu kota negara merancang rencana detail tata ruang IKN secara menyeluruh. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih masih bersama kami di TVR 09. Komisi 2 DPR RI berharap rencana detail tata ruang ibu kota negara dibuat berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang agar pembangunan lebih efisien dan menyeluruh. Komisi 2 DPR RI mendorong otorita ibu kota negara merancang rencana detail tata ruang IKN secara menyeluruh. Dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, Samsul Rijal menyarankan agar rencana detail tata ruang IKN dibuat secara menyeluruh dan berdasarkan dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, sehingga pemerintah provinsi dapat melakukan pembangunan dengan efisien. RDTR untuk kota IKN ini ya hendaklah dibuat satu ibu kota IKN itu. Jadi jelas plottingnya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jangan dibuat per kecamatan. Kalau dibuat per kecamatan seperti yang kami lihat di beberapa tempat tempoh hari kita survei, kita mengadakan penelitian, mereka buat per kecamatan sehingga untuk tempat tinggal penduduk kecamatan ini, tempat tinggal penduduk kecamatan di sini udah 2. Kawasan industrinya kalau satu-satu masing-masing, kalau dia punya 10 kecamatan, ya nggak ada detail tata ruang. Anggota Komisi 2 Riswantoni menambahkan, perencanaan tata ruang ibu kota negara Indonesia yang baru seharusnya dapat dimulai dengan merencanakan pembangunan infrastruktur prioritas terlebih dahulu. Dengan acuan IKN akan berfungsi sebagai ibu kota administratif tanpa harus memindahkan atau membangun kembali seluruh fasilitas yang sudah dimiliki di Jakarta. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting. Bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mengikuti, Pak. Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi IKN ini adalah ibu kota administratif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam program Merdeka Belajar dapat meningkatkan minat anak-anak muda untuk bersekolah di SMK ataupun pendidikan vokasi. Program Merdeka Belajar telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendidikan vokasi yang didukung dengan tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di pendidikan kejuruan. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera mengapresiasi Kemendikbudristek terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam program Merdeka Belajar, sehingga meningkatkan minat anak-anak muda yang bersekolah di SMK atau pendidikan vokasi. Selain itu, banyak sekolah menengah kejuruan yang mengusulkan menjadi SMK pusat unggulan.
Lebih lanjut, Andreas menyampaikan permasalahan terkait guru-guru di daerah, yakni minimnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan ilmu bagi para pendidik. Luar biasa minat sekarang anak-anak muda, orang tua untuk bersekolah di SMK atau pendidikan-pendidikan vokasi. Ini suatu perkembangan yang luar biasa yang kami perhatikan dalam 2-3 tahun terakhir ini gitu. Dan juga dari jumlah SMK itu juga jumlah peserta didiknya juga sangat meningkat. Persoalan yang selalu disampaikan itu yaitu pertama soal pendidiknya, soal guru. Karena memang apalagi kalau di daerah-daerah seperti daerah kami ke timur, ini terasa sekali betul bahwa mereka mengeluhkan kesempatan mereka untuk mengupgrade keterampilan ilmu mereka untuk melakukan transfer ilmu terhadap peserta didik. Sehingga saya kira perlu memberikan perhatian khusus untuk pendidikan guru pada guru-guru vokasi ini. Andreas berharap koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa ditingkatkan serta dilakukan peninjauan secara detail terkait pendidikan di daerah masing-masing agar pendidikan vokasi semakin maju. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menjaga kebutuhan stok dan harga pangan pasca Lebaran 2023, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan sinergi di antara seluruh pihak terkait. Komisi 6 DPR RI menilai harga pangan pasca Lebaran masih kondusif, meskipun secara keseluruhan harga pangan relatif mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Namun pengendalian stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok masih terjaga. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengatakan kebutuhan stok dan harga pangan pasca Lebaran 2023 masih dalam kategori aman. Meski masih ditemukan adanya permasalahan, namun pemerintah bisa mengendalikan stok dan harga pangan di pasaran. Adapun pendistribusian gula sebanyak 41.000 ton dengan harga sebesar 13.500 per kilogram. Sementara pendistribusian daging sebanyak 323 ton, minyak goreng 27,3 ton yang tersebar di 28 provinsi. Tahun ini 2023 untuk Lebaran itu termasuk bisa dikatakan terbaik dan sukses. Dan saya berharap semua bisa memaksimalkan sinergisitas dengan baik. Itu baik dari Kementerian BUMN, dari Kementerian Perdagangan, dari dinas sampai kepada masyarakat itu bisa sinergi itu bisa dijaga lebih maksimal. Ya kan otomatis dengan adanya sinergi yang lebih maksimal, otomatis kebutuhan masyarakat baik dari kebutuhan barang, stok, harga, kualitas itu bisa terjamin. Itu yang diharapkan masyarakat. Sekarang berpikir masyarakat itu barang ada, harga juga tercapai ya, bisa mampu membeli dengan kualitas terbaik. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Komisi 6 DPR RI berkomitmen akan terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan stok pangan serta meningkatkan sinergi antar stakeholder terutama menjelang Idul Adha sehingga kebutuhan stok dan harga pangan bisa dikendalikan dengan baik. Dari Jawa Timur, Andre, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo berharap bahwa rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI.
dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Publik menilai DPR RI terkesan tidak serius dan memperlambat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Dan di sini DPR RI juga menegaskan bahwa saat ini sedang dalam posisi menunggu surat presiden serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Saat jumpa pers belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ia meminta DPR dan kementerian terkait gerak cepat merampungkan pembahasan agar ia dapat segera menekan draft final RUU perampasan aset. Namun faktanya, hingga detik ini DPR belum menerima naskah akademik dan draft rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga DPR masih menunggu draft RUU yang merupakan inisiatif pemerintah tersebut dikirim ke Senayan. Bola saat ini masih dikuasai pemerintah. Seberapa cepat RUU ini bisa disahkan? Untuk saat ini sangat bergantung kecepatan Presiden mengirim naskah akademik dan draft RUU-nya ke DPR. Wakil rakyat juga menampik tudingan jika DPR dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses pengesahan RUU tersebut. Sebagai RUU inisiatif pemerintah, tentu pihak eksekutif harus lebih aktif membuka jalan pembahasan RUU perampasan aset agar isunya tak melebar ke sana kemari dan terus digocek demi kepentingan politik. Apesnya lagi, publik menilai lembaga legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut dan tak serius ikut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang tak paham. DPR masih menunggu dan belum bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya. Jika pemerintah sendiri tak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah
apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya proses atau prosedur itu dilalui, tahapannya itu dilalui, maka seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya. DPR pun meminta pemerintah untuk serius dalam membahas RUU tentang perampasan aset yang kini telah masuk dalam draft prolegnas prioritas. Mandeknya pembahasan ini justru menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan keseriusan dari pemerintah. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dalam hal ini DPR dan pemerintah perlu terus menyatukan pandangan dan pendapat, mengkaji substansi RUU tersebut secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai parameter. Ya, saya pikir pendapat pemerintah dan pendapat DPR itu perlu disatukan, persepsinya. Oleh karena itu nanti memang kita minta antara komisi teknis dan pemerintah untuk kembali membicarakan itu dengan matang, agar kemudian setelah itu baru bisa kemudian kita undangkan atau kita buat undang-undangnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan segera mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan oleh DPR. Ia ingin balait itu kian memudahkan proses penindakan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun sayangnya, dari 6 pimpinan instansi yang diminta persetujuan draft RUU, baru 3 yang sudah memberikan persetujuan. Agar seluruh masyarakat tahu bahwa bola hingga kini masih terus dikuasai pemerintah. DPR sejatinya saat ini 100% siap melakukan pembahasan substansi RUU perampasan aset jika Presiden dapat menyerahkan draft dan surpres pembahasan RUU tersebut sesegera mungkin ke Senayan. Secara resmi, ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari kota Jakarta ke IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan ternyata pemirsa, proyek ambisius pemerintah ini cukup menyita perhatian banyak kalangan masyarakat. Kira-kira apa saja nih pemirsa yang menjadi daya tarik dari ibu kota Nusantara ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Di sini IKN Nusantara, jika kita jelajahi lebih dalam pemirsa, kita dapat melihat berbagai destinasi wisata yang kaya akan keindahan alamnya. Dan bukan hanya wisatanya, budaya adat istiadat yang masih kental juga menjadi salah satu daya tariknya juga. Tak heran bila kawasan IKN ini kini menjadi ramai pengunjung dan menyita perhatian masyarakat. Berikut informasi selengkapnya beberapa destinasi wisata dan budaya di sekitar IKN Nusantara. Tentunya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Sobat Intips, kali ini kita akan menjelajah ke wilayah Kalimantan Timur yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau kerap disebut IKN merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah yang menyita banyak perhatian masyarakat. Bahkan pada 23 Februari lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan ini untuk meninjau progres pembangunan. Dalam keterangan persnya, Jokowi optimis peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 sudah bisa digelar di IKN. Nah, tak heran bila kawasan IKN kini ramai pengunjung yang penasaran. Utamanya saat hari libur, tidak hanya warga lokal, lokasi IKN juga semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar Pulau Kalimantan. Rasa ingin tahu mendorong masyarakat untuk datang dan berwisata di IKN. Salah satu daya tarik IKN adalah bentang alam dengan kebudayaan masyarakat Kalimantan Timur yang masih kental. Kabar baiknya, beberapa tempat wisata yang ada di sekitar IKN bisa mulai dikunjungi dari sekarang loh Sobat Intips. Berikut adalah daftar destinasi wisata untuk dikunjungi yang kami pilihkan untuk Anda. Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai adalah salah satu kawasan wisata dengan hutan tropis dan berbagai habitat hewan di dalamnya. Dinamakan Bukit Bangkirai sebab di dalamnya terdapat berbagai pohon bangkirai yang tingginya mencapai 50 meter. Hebatnya lagi, usia pohon-pohon tersebut sudah menyentuh umur 150 tahun. Daya tarik lain Bukit Bangkirai adalah adanya canopy bridge atau jembatan gantung di bagian tengah hutan. Ketinggian jembatan tersebut mencapai 40 meter dengan panjang jembatan sekitar 64 meter. Di kawasan hutan Bukit Bangkirai juga terdapat fasilitas seru seperti wall climbing, swing line, flying fox, dan jembatan jaring. Titik Nol IKN Nusantara. Titik Nol IKN mulai menyedot perhatian publik sejak tanggal 14 Maret 2022. Titik ini adalah penanda pusat di IKN nantinya. Hingga sekarang, Titik Nol sudah berubah pusat sebagai objek wisata bagi masyarakat di sekitar. Di hari libur, lokasi ini pasti dipadati oleh pengunjung. Agar bisa sampai di Titik Nol, pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga terlebih dahulu yang berbentuk setengah lingkaran. Di sekitar lokasi terdapat pendopo luas dengan ornamen khas Kalimantan yang selalu ramai dikunjungi pengunjung. Wisatawan bisa melepas lelah serta berfoto ria sambil menikmati hawa sejuk pohon pinus. Desa Budaya Pampang.
Dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Desa Budaya Pampang adalah desa adat yang paling mudah diakses. Desa ini berlokasi tepat di pinggir kota Samarinda dan dekat dengan Bandara APT Pranoto Samarinda. Daya tarik Desa Budaya Pampang ada pada pentas seni tarian tradisional suku Dayak Kenya. Tak hanya wisatawan dalam negeri, wisatawan mancanegara juga datang ke desa ini. Sambil menikmati pertunjukan, wisatawan juga bisa melihat indahnya Sungai Pampang yang dapat diakses 1,5 jam dari lamin utama Desa Pampang. Sungai ini bermuara pada 3 air terjun dengan banyak mata air serta kolam yang besar. Pantai Tanah Merah. Di Tanjung Harapan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ada sebuah pantai indah bernama Tanah Merah. Meski begitu, pantai ini memiliki pasir putih dengan pohon cemara yang tumbuh di sepanjang pesisir. Tanah pantai terbilang landai dengan panjang menuju bibir pantai sekitar 800 meter. Bagi Anda yang suka berkemah, Pantai Tanah Merah adalah pilihan yang tepat sebab ukurannya yang sangat luas. Tak hanya kemah, para pelancong sangat dimungkinkan memancing ikan, udang, serta kepiting di sini. Menikmati kuliner pun jadi semakin tenang dengan suasana pantai yang terbilang masih asri. Enaknya lagi, kedalaman pantai masih relatif dangkal, hanya 300 meter dari bibir pantai. Anda pun bisa berenang dengan perasaan lebih aman. Kebun Raya Balikpapan. Tak jauh dari IKN, terdapat Kebun Raya Balikpapan yang jaraknya sekitar 15 km. Menuju lokasi Kebun Raya Balikpapan memerlukan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kebun Raya Balikpapan merupakan konservasi tumbuhan kayu dengan lebih dari 1.200 spesies dilindungi. Ada juga rumah anggrek dengan lebih dari 200 jenis. Di bagian tengah kebun ini terdapat embung wine yang berfungsi menampung air hujan dan menambah keindahan. Melihat banyaknya potensi IKN Nusantara sebagai ibu kota baru dengan beberapa tempat wisata indah, rasanya pembangunan di IKN patut untuk ditunggu juga ya. Nah, itu tadi beberapa destinasi wisata yang dapat dijadikan referensi bagi Sobat Intips untuk berkunjung wisata ke IKN Nusantara. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id, pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Wahmi Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.